Assalamualaikum. Dan arsy itu makhluk yang paling besar. Rasulullah SAW menggambarkan besarnya arsy. Ada yang bawa cincin nggak? Coba pinjam cincin. Ini cincin yang paling mulia. Jadi Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan bahwa besarnya bumi dibanding dengan langit pertama, bumi itu seperti cincin yang jatuh di tengah lautan padang pasir. Jadi langit pertama ini seperti lautan padang pasir dan bumi seperti cincin yang jatuh. Kelihatan ya bumi? Jadi bintang-bintang itu adanya di langit pertama. Galaksi-galaksi yang ada, galaksi Bima Sakti, galaksi yang lain itu adanya di langit pertama. Jadi Rasulullah menggambarkan bumi itu seperti cincin dan langit pertama seperti lautan padang pasir. Cincin itu jatuh di tengah lautan padang pasir. Itu besarnya langit pertama. Langit pertama itu batas pandang kita. Nah, kemudian besarnya langit kedua. Jadi langit itu ada berapa lapis? Ada 7 lapis langit. Ya. Besarnya langit kedua gabungan antara langit pertama dengan bumi. Langit pertama dan bumi seperti cincin yang jatuh di tengah lautan padang pasir. Itu besarnya langit kedua. Kita di mana, Pak? Kita nggak kelihatan. Bumi saja dibandingkan langit itu sudah nggak kelihatan bumi. Maka nggak pantas bagi kita untuk sombong. Karena sombong itu pakaiannya Allah. Sombong itu sifatnya Allah. Al-Mutakabbir. Maka ketika kita pakai bajunya Allah, kita jadi terjerumus dalam sifat kesombongan. Langit ketiga, besarnya langit ketiga itu seperti gabungan langit pertama, langit kedua, langit pertama dan bumi seperti cincin. Jadi langit kedua, langit pertama dan bumi seperti cincin yang jatuh di tengah lautan padang pasir. Langit keempat, kelima, keenam, ketujuh. Besarnya langit ketujuh gabungan antara langit keenam, kelima, keempat, ketiga, kedua, kesatu dan bumi seperti cincin. Di atas langit ketujuh ada Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha besarnya gabungan antara langit ketujuh sampai langit pertama dengan bumi seperti cincin yang jatuh di tengah lautan padang. Di atas Sidratul Muntaha ada lautan. Besarnya lautan gabungan antara dari Sidratul Muntaha sampai bumi seperti cincin. Baru di atas lautan ada arsy. Arsy itu besarnya gabungan antara lautan, Sidratul Muntaha, langit ketujuh sampai pertama dan bumi seperti cincin yang jatuh di tengah lautan padang pasir. Itulah kenapa kita mengucapkan kalimat Allah Maha Besar. Itulah kenapa kita tidak bisa melihat Allah. Karena saking besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, saking besarnya tidak bisa kita lihat. Makanya kalimat Allah Akbar itu kalimat yang sangat luar biasa. Ya, kalimat yang luar biasa. Makanya dalam medan-medan pertempuran, para prajurit Muslim biasanya yang mereka lantunkan apa? Allahu Akbar, betul nggak? Allahu Akbar, karena Allah yang Maha Besar. Kalau disertai dengan iman, itu menggetarkan hati musuh. Menggetarkan hati musuh. Ini pernah ada seorang ulama yang ngetes muridnya, coba kalian ucapkan kalimat takbir, tapi letakkan kapas di tangan kalian.
silakan. Saya akan kalimat takbir. Kalau kapas ini terpental dari tangan kamu, berarti dorongan kekuatan iman bisa menggetarkan musuh. Tapi kalau kapas ini masih tidak bergerak, maka dorongan keimanan kita untuk mengatakan itu masih lemah. Dalam artian musuh masih tidak takut dengan kita, masih ada banyak penyakit hati dalam hati kita dan seterusnya. Silakan nanti baik dicoba di rumah. Ada kapas untuk mengucapkan kalimat takbir. Terbang dari kertasnya. Jadi pernah Rasulullah SAW ketika sedang sendirian beribu, datang orang kafir menghunuskan pedang kepada Rasulullah. Tahu itu Rasulullah tahu. Hai Muhammad, siapa yang akan menyelamatkan mustahil dari aku? Rasulullah mengatakan apa? Allah. Langsung jatuh dulu. Padahal jatuh. Langsung terpoleh lemas. Tidak bisa apa. Para ulama mengatakan kalau seandainya Rasulullah mengatakan Allahu Akbar, itu jantung musuh itu hancur. Karena apa? Dorongan keimanan Rasulullah begitu tinggi, frekuensinya begitu besar. Maka kalimat Allahu Akbar itu kalimat yang luar biasa, bisa menanamkan kekuatan dalam diri kita, insyaallah. Makanya itu alasannya kenapa? Karena pertanyaan umat Islam Tuhannya nggak kelihatan. Maka jawabannya ada dua. Karena saking besarnya Allah tidak bisa kita lihat. Jawaban kedua, orang yang tadi bertanya tadi disuruh melihat matahari. Silakan kamu melihat matahari 5 detik saja. Kuat nggak? Tidak kuat kan? Kalau Anda melihat matahari tidak bisa, apalagi melihat yang menciptakan matahari. Maka Nabi Musa adalah salah satu nabi yang pernah diajak langsung bicara dengan Allah ketika di dunia. Ketika sedang mengembalakan nabi, Allah langsung berbicara tanpa perantara malaikat Jibril, berbicara kepada Nabi Musa. Maka Nabi Musa dijuluki nabi yang pernah berbicara dengan Allah, karena merasakan kenikmatan yang luar biasa Nabi Musa. Maka Nabi Musa ingin meminta kepada Allah, ya Allah, aku ingin melihat wajahmu, ya Allah, aku ingin melihat engkau. Baik, lihatlah cahaya di bukit itu. Jadi Nabi Musa sedang ada di bukit kursinya di Mesir. Kalau engkau melihat cahaya, itulah cahaya. Tapi ketika baru cahaya merambat, ya cahaya baru mulai merambat, gunung-gunung itu meleleh. Nabi Musa nggak kuat, langsung pingsan. Baru melihat cahayanya. Baru kemudian setelah gaul dan pingsan, Nabi Musa kemudian bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu langsung ketika didialog dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, langsung menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, langsung bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sangat dekat kepada Allah. Walaupun para ulama tauhid itu ada beda pendapat. Pendapat yang pertama, tidak ada tabir antara Rasulullah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Nabi Muhammad adalah nabi yang langsung bisa melihat Allah dan berbicara langsung dengan Allah tanpa ada tabir. Sebagian lagi pendapat ulama mengatakan ada tabir antara Rasulullah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka nanti Bapak Ibu, kita bisa melihat Allah nanti di surga. Kita nanti bisa melihat Allah di surga, ya, seperti kalian melihat bulan purnama di dunia, kata Rasulullah. Jadi ketika
seluruh penduduk surga sudah masuk surga semuanya. Orang-orang yang beriman dalam hatinya walaupun sebesar debu dimasukkan di dalam surga, sampai orang terakhir yang punya iman masuk surga, ya kan? Ketika masuk surga itu badannya hitam semua, habis dibakar gosong, semuanya hitam, habis disiksa. Ketika dimasukkan di dalam surga, ketika keluar dari sungai surga sudah putih bersih tampak. Kemudian di wajahnya seperti ada kekhawatiran. Khawatir nggak dapat jatah di sini, khawatir kaflingannya udah habis. Kita tanya kepada Allah, ya Allah, bagian saya mana di sini? Itu orang yang paling bawah, orang yang paling terakhir masuk surga. Allah mengatakan, apa yang kamu lihat, wahai hamba? Aku melihat begitu indahnya surga seluas langit dan bumi. Itulah bagian kamu. Ya, satu orang bagiannya seluas langit dan satu orang. Kalau di dunia mahal pun tanah itu baru 10 kali 20 satu kapling, itu mahalnya luar biasa. Kalau di depan kumpul itu 1 meter udah 1 juta ya. Jadi kalau satu kapling 10 kali 20 200 meter berarti beli tanahnya saja sudah 400 juta. Makanya kita heran apa yang dibanggakan iblis ketika nggak mau sujud sama Adam. Kenapa? Dia diciptakan dari tanah, saya dari api. Ngapain sujud pada tanah? Iblis nggak tahu betapa mahalnya tanah ini. Nggak paham Iblis ya, betapa mahalnya tanah itu. Jadi ketika seluruh penduduk surga sudah masuk surga semuanya, orang-orang kafir sudah berada di neraka semuanya, sudah tidak ada lagi mutasi. Baru kemudian Allah panggil makhluknya yang bernama waktu. Kita ya, berupa seekor domba berdiri di antara surga dan neraka. Kemudian Allah sembelih domba tadi, Allah matikan domba tadi, Allah matikan waktu, sehingga the time is dead, sehingga waktu mati. Maka berlakulah firman Allah, khalidina fiha abad. Mereka kekal di surga, yang di surga kekal, yang di neraka kekal. Nanti pembahasan tentang penduduk neraka kekal nanti ada pembahasan tersendiri. Ketika sudah kekal semuanya, baru kemudian tabir-tabir di atas surga itu terbuka semuanya. Baru Allah kemudian menampakkan dirinya. Allah menampakkan wujud aslinya di depan hamba-hambanya yang masuk surga. Seperti kalian melihat bulan purnama ketika di dunia. Itu Rasulullah mengilustrasikan seperti itu. Itulah puncak kenikmatan yang dirasakan oleh para penduduk surga, yaitu melihat wajah Allah, melihat siapa Allah, melihat bentuk aslinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya jelas Allah mukhalafatu lil hawadith. Jadi Allah itu berbeda dari makhluknya. Tidak lurus, tidak bengkok, tidak bulat, tidak lonjong, tidak hijau, tidak putih, tidak merah, tidak beda dari makhluknya. Seperti apa nanti di surga. Syaratnya 2. Di akhir surat Al-Kahfi, man ya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih. Mereka yang beramal soleh dan tidak mensyirikkan Allah. Tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi melihat ini kita bisa membayangkan kita itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan arsy tapi tidak butuh untuk bumi, tidak butuh arsy. Sama halnya ketika Allah menciptakan kita manusia, bukan berarti Allah butuh untuk disembah. Allah nggak butuh kita sembah. Allah nggak butuh sujud kita. Betul nggak? Kita yang butuh menyembah Allah. Kita yang butuh bersujud kepada Allah.